Perang Iran-Israel semakin memanas. Iran mengklaim rudalnya telah menghancurkan markas Mossad dan juga di Aman, Tel Aviv. Saling serang rudal semakin intens dilancarkan keduanya. Israel yang semakin terdesak meminta bantuan negara sekutunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mengetahui lokasi pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di sisi lain, serangan Israel terhadap Iran dikecam negara-negara Arab dan juga Cina. Memasuki pekan kedua, saling balas serangan Israel-Iran kian memanas. Rudal terlihat melesat di langit malam di wilayah tepi barat saat Iran dan Israel saling meluncurkan serangan. Militer Israel melaporkan 2 gelombang serangan rudal Iran menghantam Israel dalam 2 jam pertama disertai ledakan di Tel Aviv. Bahkan serangan Iran diklaim menghantam jantung pertahanan markas Mossad dan Aman di Tel Aviv. Israel semakin terdesak dan meminta bantuan kepada negara-negara sekutunya. Di tengah memanasnya konflik Israel-Iran, Amerika Serikat kirim 3 jet tempur ke Timur Tengah. Amerika Serikat meningkatkan militernya dengan mengirim 3 tambahan jet tempur yakni F-16, F-22, dan F-35. Israel dikabarkan menggempur ladang gas South Pars milik Iran dan Qatar, serta depot minyak Shahran di Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trump mengklaim mengetahui lokasi persembunyian Khamenei, namun ia menegaskan tidak akan membunuh Khamenei untuk saat ini. Trump meminta Iran menyerah tanpa syarat dan mengimbau penduduk Iran di Teheran untuk dievakuasi. Trump isyaratkan Amerika Serikat siap gunakan bom penghancur bunker. Bom ini dapat diluncurkan dari pesawat B-2 dan dipercaya sebagai satu-satunya senjata yang mampu menembus Fordo. Sejak 13 Juni, Israel telah melancarkan perang udara terbesarnya ke Iran dengan menuduh Iran tengah mengembangkan senjata nuklirnya. 21 negara Arab dan Islam mengutuk serangan udara Israel ke Iran. Mereka mengatakan serangan tersebut sebagai pelanggaran piagam perdamaian PBB dan ancaman bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki mendorong jalur diplomatik dan penghormatan kedaulatan negara untuk menyelesaikan konflik kedua negara. Raja Yordania Abdullah II menegaskan, Yordania tidak akan menjadi medan perang. Dewan Uni Eropa juga menyerukan agar Iran dan Israel menahan diri. Senada dengan negara-negara Arab, Presiden Cina Xi Jinping mengutuk serangan Israel. Akankah serangan Iran-Israel akan memicu Perang Dunia Ketiga? Tim TV One mengabarkan. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah khususnya Israel versus Iran semakin memanas. Perseteruan ini bukan semata perang regional namun sudah menyeret negara lainnya. Israel semakin terpojok dan kini menyeret negara lain untuk membantunya. Sementara itu pemirsa, untuk membahasnya bagaimana perang yang terjadi antara Iran dan Israel, kita sudah bersama narasumber di studio, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati selaku pakar pertahanan dan mantan pilot F-16. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak. Terima kasih waktunya bersama kami di sini. Kita langsung membahas ini bagaimana yang terjadi kondisinya antara Iran bersama Israel. Saling serang terus terjadi. Apakah menurut Anda ada fase lainnya yang akan terjadi eskalasi yang semakin meningkat? Perang itu adalah kelanjutan daripada situasi di mana diplomasi atau upaya lain sudah buntu. Berarti Israel menyelesaikan serangan ke Iran itu tujuannya adalah untuk memecahkan suatu situasi yang menurut dia buntu ataupun tidak terpecahkan dengan jalur diplomasi biasa, baik dibantu Amerika dan lainnya. Dan tentu terkait dengan perundingan antara nuklir antara Iran dan Amerika. Nah, Israel ingin memberikan tekanan agar Iran lebih memiliki leverage yang lebih rendah ataupun daya tawar yang lebih kurang. Tapi perlu diingat bahwa perang dan pertempuran itu 2 hal yang berbeda. Perang terdiri dari serangkaian pertempuran. Namun meskipun ada satu pihak kelihatannya kalah ataupun kelihatannya tidak bisa melakukan peperangan, namun belum tentu perang itu akan berakhir. Banyak konflik yang tidak berakhir dengan baik
karena tidak diselesaikan dengan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan antara pihak yang berperang sehingga menghasilkan konflik yang berlarut-larut seperti di Korea Utara, Korea Selatan, antara lain juga India, Pakistan, dan juga adalah Palestina dan Israel. Nah, dalam hal ini Iran dan Israel kelihatannya bahwa jumlah korban di Iran lebih banyak, 10 kali lipat daripada jumlah korban di Israel. Namun tentu tidak bisa kita bilang bahwa Israel menang perang. Karena ini belum selesai. Contohnya adalah bila Israel meninggalkan Gaza gitu, maka otomatis jadi kemenangan Gaza atau kemenangan Hamas. Sama juga bila Israel menghentikan peperangan di Iran atau serangannya karena suatu hal, jangan-jangan itu malah bukan disebut dengan suatu kemenangan, tapi justru malah kemunduran, malah kekalahan. Bahkan Iran beberapa terakhir ini juga kita ketahui masih terus menggencarkan serangannya. Serangan rudal masih terus dilakukan ke Israel. Iran ini sempat juga menyentuh markas Mossad. Apakah menurut Anda Iran ini juga sudah memiliki target serangan yang jelas? Semuanya berdasarkan dari data intelijen. Israel memiliki yang namanya disebut dengan Mossad. Iran memiliki yang sekarang saya tidak tahu namanya, tapi dua ada Safa. Dua-duanya adalah intelijen yang sangat erat berhubungan. Karena dulu Iran dan Israel itu teman yang dekat ya, sama-sama sekutu Amerika di Timur Tengah. Namun adu kekuatan intelijen, kelihatannya Israel lebih banyak mengetahui sehari-hari bagaimana situasi di Iran sehingga bisa mentargetkan pimpinan garda revolusi dan juga ini dengan di rumahnya. Perlu kita tahu serangan malam hari itu menyerang target-targetnya di rumahnya karena banyak sekali yang langsung tewas, jadi mereka tahu posisinya. Namun di sisi lain Iran juga tidak kalah cerdiknya. Dia memiliki situasi ataupun memiliki gambaran mengenai di mana saja target strategisnya Israel, di mana sasaran berupa markas Mossad, markas lain dan lainnya. Serangan ini hanya berhasil 10% sampai 20%, betul. Dari 390 rudal ditembakkan, yang masuk hanya sekitar 40. Namun betul-betul sudah diperuntukkan dari sekian banyak yang ditangkis, ternyata yang lolos itu bisa menembus sampai ke markas daripada Mossad dan tempat-tempat lain strategis. Ini sudah menimbulkan kerugian besar karena kehancuran 10% Israel dibandingkan 100% di Iran itu belum tentu itu diklaim jadi kemenangan. Karena kemenangan di era media sosial sekarang itu ditentukan oleh opini juga. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Berbicara tentang media sosial, Donald Trump juga telah mencuit di X bahwa menyarankan agar Iran menyerah unconditionally. Nah ini jika Anda melihat apakah Amerika Serikat akan turun tangan untuk membantu Israel? Jika ini artinya akan membantu, apakah ini akan menjadi serangan ataupun kekhawatiran adanya serangan kepada Iran? Harga yang dibayar Amerika untuk terlibat langsung adalah mahal sekali. Dan Trump adalah seorang pedagang yang selalu mengkalkulasi. Dia menarik pasukan yang terlibat di banyak negara, dia menghentikan daripada agen-agen atau badan-badan yang digunakan Amerika untuk melaksanakan hal-hal untuk mempengaruhi negara lain. Itu berarti bahwa betul-betul perhitungan ini apakah betul-betul untuk kepentingan Amerika saat ini atau tidak. Dan tentu saja juga dia akan dihitung. Kalau membantu Israel apakah itu akan menguntungkan Amerika atau tidak. Nah, untuk hal ini menurut saya itu tidak akan ada seperti itu. Hanya mungkin membantu melindungi, memasang pertahanan udara, menghalau rudal balistiknya Iran dan lain sebagainya. Namun tentu Amerika tidak akan gegabah untuk terjun. Karena harga yang harus dibayar adalah berat. Iran adalah negara bukan negara lemah. Dan dia bukan negara Arab, itu negara Parsi yang penduduknya sudah sangat terdidik. Kemudian negara dengan penghasil minyak terbesar ketiga di dunia dan juga sudah menguasai cukup teknologi tinggi. Tentu harapannya dalam setiap konflik adalah setelah konflik selesai, pihak konflik itu menjadi kawan. Tidak ada yang akan pingin terus-menerus jadi musuh daripada Iran. Kalau negara kecil diinjak bisa, tapi negara sebesar Iran itu akan lebih rugi kalau dijadikan lawan terus-terusan.
Tapi kita ketahui bahwa Israel sejak awal menyatakan bahwa targetnya adalah untuk markas persenjataan dari Iran itu sendiri dan juga tempat dari nuklir yang dimiliki oleh Iran yang berada di bawah gunung jauh di dalam. Apakah Israel memiliki senjata untuk melakukan itu? Tentunya tidak, harus ada bantuan dari Amerika Serikat yang Trump sendiri menyatakan siap untuk membantu. Bagaimana pendapat Anda? Israel tidak memiliki senjata penghancur bunker. Amerika pun juga memiliki senjata semacam itu, namun tentu saja keterlibatan Amerika akan harus dibayar cukup mahal. Itu belum tentu menguntungkan. Kemudian yang kedua, kalaupun Amerika memiliki senjata itu, berapa banyak bom yang dibutuhkan? Karena uranium yang terletak itu jumlahnya puluhan ribu. Bagaimana bisa menghancurkan ini? Padahal pengayanya tersebar dalam kedalaman yang sangat dalam, 100-200 meter di dalam. Jadi akan sangat tidak efisien. Karena saya baca tadi ada seorang pengamat dari Amerika mengatakan Iran itu hanya mundur kalau dia mau membuat senjata nuklir, hanya mundur beberapa bulan saja. Dia akan bisa siap untuk bikin senjata nuklir kalau dia mau atau ingin. Nah, namun masalahnya sekarang perang dan diplomasi itu adalah merupakan kelanjutan. Jadi kalau perangnya berhenti, diplomasi berjalan, diplomasi berhenti, perang berlanjut. Jadi perang adalah cara sah menyelesaikan konflik. Nah, ini tentu kita melihat bahwa tentu bukan kehancuran yang dicari, namun bagaimana pengambilan keputusan di Iran dan pengambilan keputusan di Israel sama-sama berhenti pada titik di mana mereka tahu bahwa apa yang mereka inginnya tidak bisa berlanjut ataupun sampai di sini bila dilanjutkan akan lebih rugi lagi. Nah, jadi semua kedua-duanya pihak saling dan ada yang menduga bahwa ini akan berhenti kalau keduanya habis senjata itu. Di sisi lainnya, Iran, siapakah yang akan ada kemungkinan negara-negara mana saja yang akan mendukung di belakang Iran itu sendiri? Nah, sekarang uniknya adalah dulu dunia Timur Tengah dan Iran itu dipecah menjadi pihak Syiah dan Sunni. Namun sekarang dengan situasi seperti ini, apalagi Iran motif utamanya, ada alasan utamanya melawan Israel ada Palestina, itu kelihatannya negara-negara Arab dan negara-negara Muslim serta negara-negara simpatisan itu malah bersatu. Nah, ini belum tentu menjadikan kemenangan bagi Israel. Bila mereka bersatu, maka Israel tentu akan kesulitan karena pada akhirnya ekonomi jadi tujuan. Bila akhirnya ekonomi Israel terganggu karena ini, ya itu nggak ada artinya kemenangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, membuat hidup jadi lebih susah atau lebih berat bagi masyarakat Israel. Nah, Pak Agung, menurut pengamatan Anda, apakah Israel semakin terpojok? Kelihatannya demikian, karena kalau tadinya Israel bisa mengklaim dirinya sebagai negara yang kuat, support Amerika. Namun sekarang tidak ada yang bisa, di era sekarang ya, era media sosial ini, tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa genosida is genosida. Bahwa Israel yang mengklaim diri adalah korban di Perang Dunia Kedua, sekarang menjadi pelaku kejahatan perang. Itu yang akan sulit dihapus. Tidak ada yang bisa merubah itu dan masyarakat juga akan bisa menilai bahwa negara ini bukan negara surga lagi. Dulu orang-orang dari Amerika, dari Eropa datang ke Israel, wah surga nih, kita bisa hidup dengan damai, aman, bahagia. Nyata itu bukan tempat yang surga lagi. Itu tempat yang sama berdosanya dengan tempat lain. Ini bukan tempatnya di mana dia bisa berdoa dengan baik. Ini bukan tempat suci lagi. Itu yang belum tentu Israel akan memenangkan perang ini. Memang bisa beberapa pertempuran dia bisa kelihatan menang, tapi di end of the day belum tentu dia menangkan perang. Karena perang kan tidak hanya pada satu sisi militer, namun perang politik, perang diplomasi, perang ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan adanya perang politik, perang ekonomi, dan juga perang yang saat ini nyata adalah perang saling adu rudal, apakah kemungkinan ada perang dunia ketiga? Perang dunia ketiga bisa terjadi, namun tentu tidak bisa dipuji hari ini. Tidak ada kelihatan pemicu karena ini hanya bisa di-trigger perang dunia ketiga bila ada penggunaan senjata nuklir. Tapi saya tidak yakin Israel menggunakan senjata nuklir dan Iran juga, karena pada akhirnya perang yang sekarang dilakukan adalah kelanjutan dari diplomasi yang macet. Begitu nanti terbuka pintu diplomasi, nanti akan berlanjut lagi. Karena belum sampai tahap eksistensi negara menjadi terganggu. Harga diri terganggu, ya. Kemudian citra terganggu, ya. Tetapi untuk eksistensinya belum terganggu. Jadi kemungkinan tidak akan berlanjut sampai perang dunia ketiga. Dan selama negosiasi itu belum terwujud, maka eskalasi masih akan terus terjadi. Eskalasi bisa terjadi, bisa tiba berhenti. Karena pada saat dia menguruskan kalau terus harganya mahal, akhirnya perang itu ada economic of war. Jadi
dia harus menghentikan pada titik di mana itu tidak visible lagi, tidak oke lagi melanjutkan perang ini. Yang penting tujuan tercapai. Bahkan ada pihak yang kalah pun secara kalah tersingkir, tetapi secara bisa dikatakan menang karena akhirnya pihak yang sebelah yang tadinya kuat akhirnya harus menghentikan dan berhenti. Itu kemenangan bagi pihak yang lebih lemah. Itu banyak terjadi antara Palestina dan Israel. Baik. Sekarang juga Iran dan Israel mungkin seperti itu. Baik. Mari kita lihat, ini menarik sekali memang. Ya, mari kita lihat ini bagaimana ke depannya. Kita juga tentunya mengkhawatirkan dan kita juga tidak inginkan terjadinya perang dunia ketiga. Terima kasih sekali lagi Pak Agung waktunya bersama kami di Kabar Petang.